Bayangkan, jika suatu hari seluruh dunia meragukan seseorang yang paling kau cintai, apakah kau akan tetap berdiri di sisinya? Ketika manusia menertawakan kisah Isra Miraj, ketika para pemuka Quraisy berkata, mustahil, ada satu lelaki yang tidak bertanya, tidak ragu, tidak menunda. Ia hanya berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Dialah lelaki yang menginfakkan seluruh hartanya tanpa sisa. Dialah sahabat yang menemani Rasulullah SAW di saat kematian mengintai di dalam gelapnya Gua Sur. Dialah orang yang tetap tegar ketika seluruh Madinah menangis karena wafatnya Rasulullah SAW. Namanya Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat, seorang pejuang, seorang khalifah, dan manusia paling setia dalam sejarah Islam. Inilah kisah tentang keimanan tanpa syarat, tentang cinta yang tak pernah goyah, tentang lelaki yang membenarkan ketika seluruh dunia meragukan. Dan mungkin setelah mendengar kisahnya, kita akan bertanya pada diri sendiri, seberapa kuat iman kita hari ini? Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Quraisy. Lahir di Mekah sekitar tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah tahun gajah. Beliau berasal dari kabilah Bani Taim, suku Quraisy. Sejak sebelum masuk Islam, Abu Bakar dikenal sebagai pedagang sukses dan jujur, lembut, penyayang dan rendah hati, ahli nasab Quraisy, tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamr. Akhlaknya yang bersih membuatnya sangat dihormati di Mekah. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, beliau segera mendakwahkan Islam kepada sahabat terdekatnya. Tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar langsung membenarkan dan beriman. Ia tidak meminta mukjizat, tidak meminta bukti, tidak menunda. Karena itu, ia diberi gelar As-Siddiq yang membenarkan. Terutama setelah peristiwa Isra Mi'raj, ketika banyak orang meragukan Nabi. Abu Bakar bukan hanya sahabat, ia adalah pendamping setia Rasulullah dalam setiap fase berat, mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi, disiksa oleh kaum Quraisy, menginfakkan seluruh hartanya untuk Islam, membebaskan budak-budak muslim yang disiksa, termasuk Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidaklah harta seseorang bermanfaat bagiku seperti manfaat harta Abu Bakar." Saat kaum Quraisy berencana membunuh Rasulullah SAW, Abu Bakar dipilih Allah untuk menemani beliau berhijrah ke Madinah. Mereka bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari. Ketika musuh berada tepat di depan gua, Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, jika salah satu dari mereka melihat ke bawah, pasti mereka akan melihat kita." Rasulullah SAW menjawab, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ayat ini menjadi bukti kemuliaan Abu Bakar yang diabadikan dalam Al-Quran. Abu Bakar pernah menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad. Ketika ditanya Rasulullah, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya." Keimanannya tidak pernah goyah. Saat Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, kaum muslimin terguncang. Bahkan Umar bin Khattab sempat tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Abu Bakar tampil tegar dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati." Ucapan ini menenangkan kaum muslimin. Ia kemudian dibaiat sebagai khalifah pertama kaum muslimin. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dari 11 Hijriah sampai dengan 13 Hijriah, walau hanya memimpin sekitar 2 tahun, kepemimpinannya sangat menentukan. Yang pertama, memerangi kaum murtad, perang Riddah. Yang kedua, mengirim pasukan Usamah bin Zaid. Yang ketiga, memerangi nabi-nabi palsu seperti Musailamah. Yang keempat, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf atas usulan Umar. Tanpa ketegasan Abu Bakar, Islam bisa saja tercerai-berai setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah dalam usia sekitar 63 tahun, sama seperti usia Rasulullah SAW saat wafat. Beliau dimakamkan di samping Rasulullah SAW di kamar Aisyah binti Abu Bakar di Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya aku mengambil seorang khalil, sahabat terdekat selain Allah, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil." Beliau adalah sahabat terbaik Nabi, orang paling lembut hatinya, pemimpin yang tegas saat dibutuhkan, teladan keimanan, kesetiaan, dan pengorbanan.
Abu Bakar Ash-Shiddiq bukan hanya khalifah pertama, ia adalah simbol keimanan tanpa syarat. Ia membenarkan saat orang lain meragukan. Ia tetap berdiri saat umat terguncang. Ia lembut namun tegas. Namanya harum sepanjang sejarah Islam sebagai sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjaga pertama warisan kenabian.